Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan kepada kita semua mengikuti pelajaran bersama Bapak. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, semoga kelak menjadi anak-anak yang berguna, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadi orang-orang yang sangat bermanfaat dan disayangi oleh orang dan tentunya ditentui oleh Sang Maha Pencipta. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang batas wilayah. Kenapa? Ini perlu sekali bagi kita sebagai warga negara untuk mengingat kembali tentang batas-batas wilayah kita ya, karena kita tinggal dalam suatu negara. Jadi perlunya kita mengetahui negara kita sendiri. Jadi di sini kita akan mengkaji kembali, walaupun dalam minggu lalu sudah pernah Bapak sampaikan, tapi untuk mengingatkan kembali juga karena kita juga berhubungan tidak lama lagi akan menghadapi ujian tengah semester. Ini mengkaji salah satunya adalah untuk mengingat kembali dan memudahkan kita ketika ujian nanti. Oke, di sini ada beberapa batas wilayah yang memang telah ditentukan ya dalam sebuah negara. Oke, di sini kita bisa lihat ada di tabel yang Bapak sampaikan di layar. Oke. Indonesia ini mempunyai batas wilayah. Kalau kita lihat ini batas wilayah ini secara alami atau secara alam kita bisa lihat daripada lautan, pegunungan maupun sungai ya. Ini mungkin negara-negara lain hanya membatasi sungai. Kalau kita memang sebagai negara kepulauan nampak sekali dan kelihatan sekali terpisah dengan negara lain, dan batasnya pun ada beberapa mungkin yang mungkin bergabung seperti Malaysia di Sarawak, di daerah Kalimantan, dan juga ada timur-timur dan juga ada di bagian timur, ini Papua Nugini. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk lagi ke materi yang Bapak sampaikan ini. Lihat di layar masing-masing, ini adalah kita kaji kembali. Kalau buatan juga ada ya, seperti tembok Cina. Ini ada tugu, ada kawat berduri seperti di Arab dulu kan menggunakan ada yang dibuat bukan secara alami juga, ada juga secara buatan ya. Secara buatan nih ya, contohnya seperti tembok, ada dibuatnya tugu, ada disebutnya kawat berduri. Ini adalah suatu batasan-batasan yang dilakukan untuk membatasi suatu wilayah negara dengan wilayah yang lain. Oke, di Indonesia sendiri kita bisa lihat sebelah utara. Ya, utara ini agak ke atas ya kalau lihat dari peta kita. Ini adalah Sarawak, Malaysia Timur, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Cina sampai ke atas itu termasuk juga ya sebelah utara, tapi yang paling dekat ini bisa dilihat di sini. Dan di bagian timur, timur ini daerah Papua ya. Daerah Papua ini adalah ada terdiri dari Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, ini kita kemarin di negara kita ini berbatasan dua samudra ya. Oke, yang di sebelah selatan, ya selatan ini ada berarti dia di bawah, tadi utara di atas, sedangkan selatan di bawah. Ya ini berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga Australia ya, Australia. Di situ kita akan masuk kepada Indonesia bagian barat. Nah, Indonesia barat ini adalah Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ya. Ini langsung ke Laut Lepas ya. Laut Lepas yang di bawahnya kita lihat adalah Samudra Hindia yang begitu luasnya. Ya, juga kita bisa melihat ada batas laut kita ya. Ini untuk kembali ada berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika pada tahun 1982 dibagi menjadi 3 bagian. Ini tidak menjadi batas perairan Indonesia dan juga batas perairan negara lain. Tapi kalau di sini adalah kita mengkaji kalau di Indonesia, tentang batas wilayah suatu negara. Ini di Indonesia sendiri kita lihat ada dia dibagi 3. Yang pertama namanya batas laut teritorial. Ya, ini jaraknya sekitar 12 mil dari titik terluar sebuah pulau atau ke laut bebas. Ini dari suatu pantai di laut ini titik terluar sebuah pulau ya, maksudnya di tepi-tepinya sampai ke laut bebas sejauh 12 mil itu disebut dengan batas laut teritorial. Dan juga ada batas laut kontinen. Ini sebuah negara paling jauh ya dalam negara ini adalah sejauh 200 mil dari garis dasar ini tepi sampai ke laut bebas dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Lebih dari 200 meter. Kalau misalkan sudah
dengan jaraknya 200 mil dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Sedangkan zona yang terakhir, zona ekonomi eksklusif ini adalah ditarik dari titik pantai. Di titik pantai ini sebuah pulau sejauh 200 mil. Ini mungkin kedalamannya mungkin lebih lagi ya, karena zona ekonomi yang begitu luas. Ini bagian pemasukan sejauh 200 mil. Berbeda dengan di atas dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Kalau misalkan mungkin kalau yang ekonomi eksklusif ini lebih dari 200 meter ke bawah. Mungkin sampai kalau sampai masih dikatakan zona ekonomi eksklusif. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, dan ini kita tahu Indonesia ini terdiri dari beberapa wilayah ya, terdiri dari daerah provinsi dan kabupaten. Secara umum dari Sabang sampai Merauke kita mengetahui sendiri jumlah ini peta kita ya. Kita lihat di peta ini. Ini dari yang merah paling kiri sampai Papua yang ini. Ini dari 5 pulau. Ini Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi dan Pulau Papua ya. Di mana setiap pulau ini terdiri dari beberapa provinsi. Di Sumatera juga ada, banyak di Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Oke, dari seluruh dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi ya. Yang sekarang dulu 33 ada penambahan, tapi sekarang 34 telah menjadi dia, dan resmi sebanyak 34 provinsi yang ada di Indonesia. Oke, kita hari ini akan masuk ke warga negara ya. Warga negara juga kewarganegaraan ini juga bagaimana kedaulatan seperti dalam pemilu, kedaulatan berada di tangan rakyat ya. Di sini juga mengatur tentang bagaimana kewarganegaraan kita. Ini terdapat pada pasal 26, 27, 28, 29 ada juga, tapi lebih tentang kebebasan dalam beragama. Kalau nggak salah seperti itu. Yang 29 dan pasal ini kita lihat dari pasal pertama, yakni pasal 26 ayat 1. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli. Ini maksudnya orang asli yang dikatakan sebagai warga negara yang asli adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, dan juga orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Di sini ada seperti pemain, kalau dalam main bola yang sering timnas Indonesia yang sering tahu ada namanya pemain naturalisasi ya. Ini adalah sebuah rakyat dari negara lain atau jadi warga negara lain yang berpindah menjadi warga negara di Indonesia, tapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Makanya banyak juga kita tak kenal pemain-pemain sepak bola timnas nasional yang bermain dari negara lain dan mau bergabung menjadi warga negara Indonesia dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Di sini juga mengatakan, dan yang pasal 2-nya ada pada ayat 2-nya. Pasal 26 ayat 2-nya menyatakan bahwa syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Berarti ya ini seperti yang kita sampaikan tadi, yang bahwa orang-orang lain dari bangsa lain yang masuk menjadi negara kita boleh menjadi sebagai warga negara, tapi dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masuk pasal 27. Pasal 27 ayat 1 berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum. Maksudnya kedudukan sebagai warga negara itu semuanya sama ya, bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum. Berarti tidak adanya perbedaan di antara warga negara yang asli dan warga negara yang menjadi warga Indonesia. Kecuali dalam pemilihan presiden harus asli orang Indonesia. Walaupun dulu dalam pemilihan pejabat negara itu harus asli orang Indonesia, keturunan asli. Tapi walaupun sekarang kalau harus menjadi pejabat negara, boleh siapapun menjadi pejabat negara selagi dia menjadi warga negara Indonesia, kecuali presiden itu harus orang asli. Dulu dalam menjadi pejabat negara harus asli orang Indonesia. Jadi di sini juga kita menyatakan bahwa
Di pasal 27 ayat 1 tadi menjelaskan bahwa warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum. Sama kedudukannya di dalam hukum dan tidak adanya perbedaan ya. Sama. Dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tidak ada tanpa terkecuali ya. Dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini semuanya sama kedudukannya di mata hukum, walaupun itu orang hak ini dalam pemerintah itu semuanya sama kedudukannya sama sebagai warga negara, tidak ada dan ini tidak boleh dihindari tanpa terkecuali, semuanya harus mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian pasal 28 adalah menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Ini sebagai warga negara juga kita dalam pasal ini bagaimana menyatakan untuk merdeka, untuk berserikat, berkumpul, maksudnya mengadakan seperti organisasi, berkumpul dan mengadakan musyawarah itu diatur juga dalam pasal ini, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan. Dengan pemikiran-pemikiran politik, contohnya dalam pemilu, boleh setiap rakyat Indonesia memberikan pendapatnya mengenai pemilihan selagi tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Jadi bebas mengeluarkan pendapatnya, walaupun demo dalam satu kegiatan itu dengan tujuan bagaimana menyalurkan pendapatnya yang mungkin sesuai kepada pejabat politik seperti itu, dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Ini sama. Dan pasal 30 yang terakhir, pasal 30 ayat 1 menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Jadi menyatakan bagaimana hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Ini menyatakan hak dan kewajiban warga negara ya untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Misalkan dalam terjadi peperangan atau suatu konflik penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain kepada kita, maka di sini dijelaskan bahwa warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Misalkan nggak mungkinlah kita tinggal dalam sebuah negara kita sendiri tanpa membela negara kita, itu namanya seperti adalah berarti kita penjajah juga di dalam negeri kita sendiri. Tapi yang dimaksud dalam pasal ini adalah bagaimana kita juga ikut dalam mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara kita ini. Contohnya kalau misalkan ada serangan-serangan dari luar seperti penjajahan yang dilakukan oleh Belanda atau Jepang lain sebagainya yang dulu, walaupun sekarang mungkin ada penjajahan ekonomi yang begitu luar biasa karena kita banyak ekonomi yang dikuasai oleh bangsa asing sendiri, perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia tapi berkuasa akhirnya di Indonesia, itu banyak kepentingan politik yang tidak seperti yang kita harapkan ya, walaupun mungkin banyak juga pemasukan yang memberikan kontribusi terhadap bangsa ini. Tapi di sini bagaimana kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk membela negara kita. Jadi selain pejabat negara, para penegak atau aparat keamanan, itu juga kita membantu mereka karena kita status kita tinggal sebagai warga negara. Gak mungkin kita membiarkan sebuah negara ini hanya semuanya dilakukan oleh aparatur negara, tapi kita sebagai warga negara juga harus ikut dalam membela negara apabila negara kita dilecehkan atau dijajah. Seperti itu maksudnya. Dan juga di ayat 2-nya menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Ini ada tentang pembelaan negara, bagaimana warga negara ini juga ikut partisipasi dalam pembelaan negara. Oke, ini masuk sebagai warga negara. Pentingnya kita membahas warga negara. Unsur penting pokok terbentuknya negara ada 3, sebetulnya ada 4 ya. Adanya pertama wilayah dulu. Ini dalam sini mungkin agak di dalam materi yang di sini, yang ini adalah yaitu ada rakyat, ada wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Secara kalau kita rincikan, ini akan lebih pertama itu lebih bagaimana ke unsur terbentuknya negara itu ada dulu wilayah. Gak mungkin rakyat tanpa wilayah, tidak mungkin. Tapi harus ada yang pertama harus ada wilayah. Terus yang kedua ada rakyat. Ketika wilayahnya sudah ada, maka pasti ada rakyat di situ menduduki. Ketika sudah ada rakyat dan wilayah, tanpa pemerintahan juga tidak akan jalan. Maka yang ketiga adalah pemerintah, dan yang terakhir adalah
kedaulatan. Kedaulatan ini adalah maksudnya di sini adalah langsung digabung pemerintah yang berdaulat. Maksudnya di sini seharusnya kita pisahkan lagi. Kalau digabung juga sama. Ini pemerintah yang berdaulat, maksudnya pemerintah di mana suatu negara itu diakui kemerdekaannya oleh negara lain. Nah, seperti itu. Kita juga dalam awal masa kemerdekaan juga kita ada negara lain yang mengakui bahwa negara kita ini sebuah negara yang merdeka. Nah, kalau tidak ada kedaulatan dari negara lain, maka negara itu masih diragukan tentang kenegaraannya, pemerintahannya, dan tidak diakui secara sah. Maka negara itu ketika sudah ada unsur yang empat ini, maka ada pengakuan dari negara lain, maka negara itu secara resmi menjadi sebuah negara yang berdaulat dan negara yang berdiri sendiri. Oke, kita di sini akan rakyat dalam suatu negara, kita akan melihat kembali tentang pengertian apa itu penduduk, bukan penduduk, warga negara, dan bukan warga negara. Nah, penduduk ini adalah di sini kita lihat daripada definisinya, penduduk itu apa? Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu negara. Nah, ini penduduk. Kalau bukan penduduk, bukan penduduk mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara yang hanya untuk tinggal sementara waktu. Maksudnya kalau penduduk ini adalah orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah atau dalam suatu negara yang menetap. Kalau penduduk, bukan penduduk, adalah mereka yang berada dalam suatu wilayah yang wilayah negara hanya untuk sementara waktu, maksudnya orang yang datang. Nah, ini dikatakan kalau warga negara itu sendiri, warga negara itu adalah anggota dari negara yang berdasarkan peraturan undangan berlaku menjadi anggota dari suatu negara. Maksudnya sudah diakui dalam suatu negara itu dibuktikan dengan salah satunya dengan identitas tentang warga negaranya. Contohnya adalah seperti kita ada nomor KTP ya, kartu tanda penduduk. Itu menunjukkan bahwa kita ini sebagai warga negara. Kalau penduduk belum tentu kita dikatakan sebuah warga negara. Kalau penduduk itu hanya bertempat tinggal dalam suatu negara, itu belum tentu di negara itu merdeka. Di dalam suatu wilayah itu dia tinggal di dalam suatu wilayah. Misalkan contohnya di Aceh sama Medan. Nah, kalau kita orang Aceh, maka kita dikatakan orang penduduk Aceh. Kalau di Medan, masih kita dikatakan penduduk Medan, orang yang bertempat tinggal di Medan. Kalau warga negara ini adalah bagaimana seluruh kita dari Aceh, Medan, dan sampai Papua itu kita terdaftar sebagai warga negara. Nah, ini dalam ruang lingkupnya yang besar ya. Nah, tapi ada pengakuan juga. Dan bukan warga negara. Terakhir adalah bukan anggota negara, tidak terkait dengan perundang-undangan satu negara. Ada orang asing yang masuk dari luar negara yang tanpa terdaftar sebagai warga negara. Jadi sini juga akan kita menjelaskan sebagai suatu negara, maka hubungan keanggotaan warga negara biasa dinyatakan dengan istilah kewarganegaraan ini. Istilah kewarganegaraan ini memiliki dua pengertian. Pertama, secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis ini adalah ikatan dengan negara dan tanda-tanda ikatan adanya ikatan tersebut berbentuk pernyataan secara tegas dari individu untuk menjadi anggota negara dan dinyatakan dalam bentuk surat-surat yang membuktikan adanya ikatan hukum sebagai warga negara. Seperti yang katakan tadi, ada KTP atau membuat KK dalam setiap warga negara. Yang kedua adalah kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Ini kewarganegaraan tidak berdasarkan ikatan yuridis hukum atau yang lain, tetapi sosial politik. Ini kewarganegaraan atas sosial politik atau kepentingan dalam suatu negara. Maksudnya adalah warganegaraan yang terikat pada suatu negara karena adanya perasaan kesatuan, ikatan satu keturunan, kebersamaan sejarah, daerah, wilayah, dan pemerintahan. Nah, ini bagaimana setiap warga negara itu ikut dalam prosesi dalam politik dan kewarganegaraan di mana adanya ikatan yang di dalam dirinya, perasaan kesatuan, ikatan satu keturunan, kebersamaan sejarah, daerah, wilayah, dan pemerintahan. Oke, dan kewarganegaraan dalam arti formal dan material adalah kewarganegaraan dalam arti formal ini tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum dan ini terletak di bidang hukum publik. Kalau ini sudah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, diakui sebuah negara ini
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan terdaftar sebagai warga negara. Dan material ini adalah kewarganegaraan, isinya adalah akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan secara moral. Ini lebih kepada material, maksudnya langsung kepada isinya. Oke, kita akan lebih ada beberapa peran warga negara dalam kehidupan bernegara. Kalau di Indonesia ya, peran warga negara di bidang hukum ini menciptakan budaya atau kultur taat hukum yang sehat dan aktif, atau bahasa Inggrisnya culture of law. Ikut mendorong juga pembuatan hukum yang aspiratif, juga mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif, dan ikut menciptakan penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab. Ini adalah peran warga negara di bidang hukum. Pertama tadi adalah menciptakan budaya atau taat hukum yang sehat dan aktif, dan kedua adalah ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif. Tiga adalah mendukung pembuatan materi-materi hukum yang responsif, yang tanggap terhadap setiap keadaan dalam suatu negara. Yang terakhir adalah menciptakan aparat hukum yang jujur dan bertanggung jawab. Dan peran warga negara sebagai politik adalah dalam bidang politik adalah peran dalam bidang politik ini mayoritas tentang masalah partisipasi dalam politik. Ini orang ikut partisipasi seperti orang ikut dalam pemilihan umum, ikut ini sebagai pejabat negara. Setiap warga negara berikan hak untuk menjabat sebagai warga negara. Dalam pemilihan siapapun boleh untuk mencalonkan diri sebagai pejabat negara. Terus yang ketiga adalah peran warga negara di bidang sosial dan budaya. Ini memahapuskan segala macam diskriminasi. Ini tidak ada namanya perbedaan antara budaya satu dengan budaya lain, tidak hanya berfokus pada satu budaya dan hanya mencintai satu budaya, tapi bagaimana menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana terdapat di Indonesia ini beragam keberagaman dalam sosial budaya, contohnya suku, budaya, agama, bahasa dan lain-lain yang begitu luar biasa ya sampai tidak didapatkan oleh di negara lain. Kita lanjut. Peran terakhir adalah peran warga negara di bidang ekonomi adalah menyangkut permasalahan persamaan ekonomi dalam suatu masyarakat. Ini adalah tentang persamaan ekonomi, bagaimana orang ikut dalam sejahterakan dirinya, tidak ada namanya prinsip-prinsip kapitalis, tapi di dalam ekonomi bagaimana ekonomi itu jalan di suatu negara itu tidak mementingkan tidak atas nama pribadi, tapi secara kebersamaan saling menguntungkan untuk memajukan perekonomian dan berhak untuk hidup sejahtera. Kehidupan beragama di Indonesia sudah kita akui, ada di Indonesia ada 6 agama yang telah diakui oleh bangsa negara kita. Ada pertama agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, Kristen Katolik, dan pertama Kristen Protestan, dan yang kedua Katolik, dan terakhir Konghucu ya, yang diakui oleh negara kita agama ya. Dan yang terakhir adalah toleransi. Toleransi ini adalah bagaimana, kalau di sini adalah artinya adalah membiarkan sesuatu. Maksudnya pengertian yang secara umum adalah suatu sikap menerima keadaan tanpa adanya suatu perbedaan dengan yang lain, dan membiarkan orang lain untuk meyakini terhadap apa yang dia yakini, juga selagi tidak memberikan dampak buruk kepada orang yang lain. Toleransi ini adalah bagaimana menghargai agama-agama lain terhadap pendapat-pendapat orang lain. Ada manfaatnya apa? Manfaatnya banyak ini ya. Pertama, hidup dalam masyarakat akan lebih tentram, dan persatuan bangsa Indonesia akan terwujud ya jelas dengan adanya saling toleransi dan saling menghargai akan membuat persatuan bangsa akan terwujud, dan pembangunan negara akan lebih mudah dengan adanya bagaimana kebersamaan, cita-cita hukum yang sama tanpa ada namanya rasa benci dan perbedaan pendapat. Ini juga adalah salah satu akan memudahkan kita dalam pembangunan negara. Contohnya banyak ya, ada sikap saling menghormati antara pemeluk agama, tidak membeda-bedakan suku dan golongan. Banyak contohnya. Dalam bernegara juga adalah merasa senasib dan sepenanggungan ya, menciptakan persatuan dan kesatuan rasa kebanggaan atas nasionalisme, mengakui dan menghargai hak asasi manusia.
Tidak terjadinya perpecahan, berkokoh silaturahmi, menerima perbedaan ini dalam kehidupan negara. Dan ini yang terakhir adalah pertahanan keamanan. Nah, ini tentang Hankam Rata ini adalah wujud usaha sungguh-sungguh untuk sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Ini juga diatur dalam undang-undang ya. Bagaimana perbedaan kita adalah angka yang pertahanan keamanan. Nah, ini juga harus bagaimana usaha sungguh-sungguh untuk memelihara dan wujud kelestarian negara agar tetap negara tegak jadi aman. Kabar ini berarti dapat siap apabila tercipta terpaduan pemeliharaan unsur yang wajib di dalamnya. Ini adalah bagaimana kita sebagai ini sistem pertahanan dan keamanan kita juga diatur adalah untuk memberikan suatu semangat dan membela negara ini untuk terus mempertahankan dan mengembangkan dan jauh daripada rasa konflik. Ini adalah Hankam. Doktrinnya di sini adalah sebagai strategi dari Hankamnas, Pertahanan Keamanan Nasional. Ini merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai falsafah bangsa ya, tentunya adalah doktrin dasar yang digali, dikembangkan oleh TNI hasil pengalamannya dalam memperjuangkan, merebut, mengisi kemerdekaan NKRI yang diproklamasikan pada tahun 17 Agustus. Nah, ini bagaimana kita pertahanan dan keamanan ini lebih bagaimana kepada aparat keamanan yang dipercayakan oleh negara dalam mengaturnya. Oke, di sini sampai di sini penjelasan kita karena ini adalah tentang toleransi. Bapak anggap mungkin semuanya toleransi sudah paham, menghargai, tapi bagaimana juga kita sebagai orang negara harus membela dan mempertahankan pertahanan dan keamanan. Walaupun ini hanya didukung oleh tentara, aparat keamanan, juga kita sebagai orang negara tetap memperjuangkan dan mempertahankan bangsa kita dari jajahan bangsa lain. Oke, cukup sampai sini. Kalau ada kesalahan atau penyampaian yang kurang baik, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.